masih muda ya, yang hobinya traveling dan juga seorang yang suka untuk membantu timnya, dan kita langsung saja melihat kehidupan seorang anak muda dengan bisnis 3i Networks. Ya, testimoni yang kedua datang dari Jakarta ya. Ini adalah Pak Denny Aslani, Silver Agency yang bergabung di 3i Networks ini di Maret 2015 dan saat ini sudah menduduki posisi yang bergengsi, satu tingkat di atas Bronze Agency yaitu Silver dengan income di atas 10 juta per bulannya, 10 sampai 20 juta ya. Nah, teman-teman, latar belakangnya adalah seorang programmer dan juga traveler ya. Kita lihat saja fotonya, seorang traveler sejati ya. Hampir semua kota di Indonesia ini sudah didatangi, bahkan di beberapa negara tetangga. Nah, dari Jakarta kita langsung saja mendengarkan kisah dari Pak Denny Aslani. Selamat siang Pak Denny Aslani. Selamat siang Bu Esther. Apa kabar? Luar biasa, pasti crown. Dahsyat Pak Denny ya. Teman-teman ya, leader yang muda dan begitu energik. Pak Denny, gimana nih kabarnya ketika masa pandemi? Aktivitasnya apa nih di rumah, diceritakan? Ya, aktivitas santai aja Bapak Ibu semua. Yang pasti kita menyesuaikan diri. Kita manusia diberi kemampuan untuk beradaptasi ya. Jangan sampai kita juga tenggelam dalam keheningan ya. Jadi kita harus terus antusias, kita harus terus aktivitas, ketemu mitra lewat online, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Saya jadi rajin olahraga setiap pagi nih, dan juga kadang-kadang sedikit berkebun kecil Bu, seperti itu. Jadi untuk mengisi waktu luang sambil aktivitas harian bersama mitra-mitra secara online ODP bersama juga Pak Budi Haji, seperti itu. Berarti Pak Denny saat ini benar-benar murni ya work from home ya? Ya, work from home. Oke, baik Pak Denny, bisa ceritakan ya apa yang mau di-sharingkan siang ini, bagaimana kisah perjalanannya dari seorang programmer dan juga seorang pebisnis di 3i Networks. Ya, semangat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang di Zoom, yang di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri. Terima kasih untuk kesempatan untuk siang hari ini, saya boleh sharing, berbagi pengalaman saya. Terima kasih juga terutama buat sponsor saya, Bapak Steve Sujatmiko, yang memperkenalkan bisnis 3i Network ini kepada saya, dan mentor saya Ibu Jessi Kristina di Surabaya dan Pak Budi Haji Pranata. Ya, saya sebelumnya saya seorang programmer ya. Saya mulai bekerja itu di usia 18 tahun Bapak Ibu Haji. Jadi ketika itu saya ambil kursus singkat menjadi seorang programmer, saya langsung bekerja. Saya jadi karyawan sekitar kira-kira 7 tahun Bapak Ibu ya. Kira-kira 7 tahun, lalu saya usaha sendiri karena saya tidak puas dengan gaji bulanan ya, saya kerja mati-matian ya sampai malam lembur, tetapi gajinya segitu-gitu aja, nggak ada penambahan dan sulit sekali, apalagi kalau kita mau liburan, mau traveling, itu waktunya terbatas sekali ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri ya. Saya sempat punya karyawan 8 orang, programmer saya kira-kira 5 tahun saya bekerja. Kontrak pernah juga di Bank Indonesia dari BINUS, lalu di Axis juga saya pernah juga jadi programmer ya, lalu di Astra juga pernah. Nah, jadi tapi di balik pekerjaan saya tersebut sebenarnya ada impian yang terdalam yang saya betul-betul ingin yang merasuki diri saya. Impian itu merasuki, yaitu saya ingin sekali namanya keliling Indonesia Bapak Ibu ya. Itu betul-betul kayaknya sampai terbayang-bayang, bahkan ini adalah background ya, peta Indonesia ini hadiah hadiah dari teman saya, dia tanya mau hadiah apa, saya bilang kasih saya peta Indonesia karena saya betul-betul tergila-gila untuk saya keliling Indonesia pulau demi pulau. Nah, jadi karena pekerjaan yang terbatas, ya usaha juga masih ya namanya juga usaha sendiri Bapak Ibu, perlu modal dan pasti banyak kendala-kendalanya juga. Nah, jadi impian itu sulit tercapai ya. Nah, akhirnya pada tahun 2015 saya ditawarkan 3i Network ini oleh salah satu klien saya sendiri ya, dipanggil. Nah, lalu dijelaskan singkatnya
dijelaskan, lalu saya pikir ini menabung investasi jangka panjang. Bagi saya tidak masalah menabung, asal jangan jualan barang, karena jualan barang saya udah nggak ada waktu ya. Dan juga untuk membalas ya, selama 7 tahun saya bekerja, 5 tahun saya usaha itu nggak punya tabungan, nggak punya simpanan Bapak Ibu ya. Jadi untuk membalas semuanya ini saya buka ya, langsung saya join aja. Waktu itu saya buka 4 ya, sekaligus 4 ya, 3,5 kali 4, dan beberapa saudara saya bukain karena untuk membalas selama 12 tahun itu nggak ada investasi. Nah, jadi saya langsung memutuskan untuk bergabung, lalu diceritakan mengenai bisnisnya. Dan yang paling menarik, ada peluang yang membuat mata saya melotot, itu ada peluang untuk bisa keluar kota ya. Waktu dijelaskan oleh Pak Budi Haji, ini bisa loh ya, keluar kota nih tiap sebulan sekali, jatahnya 2.500.000 per bulan kalau mencapai posisi bronze agency ya. Kalau mencapai posisi bronze agency, wah enak juga nih. Makanya Bapak Ibu, waktu itu saya kejar ya. Bulan pertama itu saya kejar betul-betul, karena yang dalam pikiran saya adalah impian saya gitu. Dalam pikiran saya cuma impian, masalah apapun lewat, karena impian saya lebih kuat daripada masalah. Tantangan apapun itu nggak ada apa-apanya karena sudah ya, bahasa ininya dirasuki oleh impian. Saya ingin banget posisi bronze, langsung caw gitu kan, keluar kota ya. Udah gitu posisi bronze kan bonusnya juga lumayan, 5-6 juta ya, sampai 10 juta juga bisa capai. Nah, akhirnya saya kejar. Bulan pertama saya prospek orang terus, sehari bisa 4 kali saya prospek orang ya. Saya janjian ketemu, ada yang nggak datang, ada yang di PHP, ada juga yang udah janjian orang yang nggak datang juga, ada yang join, ada enggak, sehari bisa 4 kali ya. Pertemuan terus menerus. Nah, jadi sampai akhirnya saya naik posisi dan tercapailah dalam waktu 6 bulan bronze agency, dan waktu itu langsung keluar kota ya. Nah, saya mau share sedikit ini selama perjalanan saya Bapak Ibu semua ya, dan juga pertemuan-pertemuan yang kami adakan, yang semoga bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua ya. Nah, ini perjalanan saya di Business Trial Network ini. Apakah sudah tampil di layar? Sudah ya? Ya. Nah, ini pertama kali saya keluar kota ke Kupang, Bapak Ibu, dengan Bu Esther ya. Mungkin Bu Esther masih ingat nih, pertama kali Kupang sampai ke Rote, Bapak Ibu. Ya, sampai ke Rote, ini pertemuan-pertemuan dengan tim Kupang. Jadi, karena impian juga, kebetulan saya punya mitra di berbagai kota, Bapak Ibu. Nah, kesempatan sambil keluar kota, sambil traveling. Akhirnya ke Kupang ya, sambil pertemuan-pertemuan mengadakan, sambil juga jalan-jalan. Nah, lalu juga saya ke kota Ambon ya, kota Ambon dengan mitra-mitra di Ambon. Nah, ini waktu itu kita mengadakan pertemuan ya, mengadakan seminar dengan mahasiswa ya. Lalu di bawah ini saya di Pulau Rote ya, di Pulau Rote ini kalau ada uang 1.000-an ya. Ini bagi saya sangat menarik nih. Ini pertama kali nih saya ke bukan Pulau Rote, maaf, Pulau Ternate ya, Pulau Ternate. Lalu ini di Ambon dengan mahasiswa-mahasiswa di Ambon ngadain seminar. Nah, lalu saya ke Pulau Sumba. Ya, ini Pulau Sumba, wah indah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Sumba boleh ketik, teman-teman yang di Sumba, di Ternate ataupun yang di Ambon boleh ketik di chat nih ya. Nah, ini Sumba sangat indah sekali pemandangan. Wah, saya suka sekali pemandangan yang sangat indah. Di sana juga sambil ketemu mitra ya, ada teman-teman saya sambil prospek seperti itu ya. Ini perjalanan saya yang memang ini impian saya Bapak Ibu ya. Saya ingin ke kota-kota, ke daerah-daerah, ingin menikmati indahnya surga Indonesia ya. Ini masih di Sumba juga, ini Danau Wikuri, sangat indah sekali ya. Di luar negeri kayaknya saya lebih tertarik di Indonesia. Indonesia bagus sekali ya. Nah, selain kita mengadakan wisata ya, saya keluar kota. Nah, kita juga pernah mengadakan juga pertemuan ya ke panti asuhan Bapak Ibu ya, bersama tim. Jadi kita juga membangun kebersamaan. Ini waktu itu ke panti asuhan bersama mitra-mitra saya di Jakarta ya. Ya, ini kunjungan sosial. Nah, lalu saya juga ini traveling yang saya lakukan ya, dan pertemuan-pertemuan saya lakukan. Nah, ini saya ke
Lombok, Gunung Rinjani, ya. Ini impian saya. Nah, Bapak Ibu semua yang suka traveling, nah, mari jalani bisnis ini dengan giat ya. Betul-betul kejar impian ya. Apapun impian Anda di 3i Network ini Anda bisa capai, ya. Perjalanan ke Rinjani luar biasa Bapak Ibu ya. 5 hari 4 malam, tapi seru banget gitu. Dan selama perjalanan itu saya kenal banyak orang, saya simpan kontaknya, ada juga yang saya prospek, ada juga yang join Bapak Ibu. Ya, nah, ini terakhir, selanjutnya saya ke Lombok. Ke Komodo, Pulau Komodo. Wah, luar biasa sekali nih. Ya, indah banget Bapak Ibu. Teman-teman yang di NTT luar biasa sekali. Anda punya suatu wisata yang sangat menarik. Ini salah satu wisata dunia, ya, salah satu wisata dunia. Sekarang ini mungkin lagi pandemi, lagi tutup. Saya beruntung sekali masih bisa mengunjungi Pulau Komodo ini, ya, Pulau Rinca, sebelum corona. Lalu Bapak Ibu yang mau ke wisata juga boleh nih. Nah, ini di Baluran, Banyuwangi. Halo Banyuwangi, teman-teman di Banyuwangi, Anda punya wisata yang sangat luar biasa. Dan ini di Baluran ya, Taman Nasional yang disebutnya Afrika Van Java, karena padang sabana yang sangat luas ya. Kayak di Afrika, dan binatang liarnya tuh luas sekali dilepas. Dan di bawah ini adalah kawah ijen ya, Blue Fire. Cuman ada di dunia. Ini saya jadi presentasi wisata Indonesia nih. Ya, cuma ada di dunia, yaitu di Islandia, satu lagi di Kawah Ijen, Blue Fire. Ini apinya nggak pernah padam ya. Apinya nggak pernah padam ya, biru ya. Nah, selanjutnya ke Bromo ya, teman-teman yang di Malang ya, Jawa Timur. Wah, ini bukan kalender Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat di kalender atau di wallpaper, nah ini real. Pernah nggak ada mengunjungi ya kan? Ini saya impiannya. Nah, selama perjalanan juga bersama para leader, ya, ini di Manado bersama Pak Yosef Setiawan, ya, Pak Kwancan. Nah, kita juga menikmati kebersamaan Bapak Ibu ya. Jadi di 3i Network ini kita nggak cuma bahas bisnis, tapi kita bisa traveling bareng ya, saling kenal, membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Ya, ini di Manado Bapak Ibu ya, bersama Pak Kraun, Pak Yosef dan Pak Kwancan. Nah, teman-teman ada lagi yang saya di Makassar ya, ketemu mitra, kita mentoring, training, sekaligus kita juga bisa manfaatkan untuk berbagi ya, sambil wisata juga. Ya. Nah, ini di Berau. Selanjutnya di Berau, ini sama Bu Esther juga ya. Bu Esther pasti masih ingat ya, jalan-jalan di Berau. Ya, sangat indah sekali. Ini banyak sekali. Saya keliling itu hampir 36 kota, Bapak Ibu. 36 kota, ya. Karena 3 tahun saya setiap bulan pasti keluar kota, kecuali Lebaran aja. Lebaran orang lain keluar kota, saya malah di Jakarta. Ini tim yang di Tenggarong, lalu ada Bu Heti, Ibu Ana ya, ada Pak Hussein juga di Medan. Ini di Belitung, selanjutnya banyak banget Bapak Ibu wisata. Nah, ini di Singapura nih. Ya, di Singapura dengan Bu Esther juga. Ini salah satu kita prospek waktu itu tim di Singapura juga. Ya, kita dari Batam nyebrang. Ya. Nah, kita juga Bapak Ibu, kita dalam membangun tim. Jadi saya sharing juga bagaimana kita membangun tim. Kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang kreatif. Ya, waktu itu ini acara buka puasa bersama. Ya, buka puasa bersama di Jakarta bersama Pak Titanium, Bapak Budeji Pranata. Senang sekali. Ya, kami saling berbagi, makan bareng, buka puasa bersama. Ya, saling sharing. Jadi kita untuk memecahkan suasana, dan kita nggak hanya bahas seputar ya monoton hal-hal bisnis ya. Jadi ini kayak kita nostalgia Bu Esther ya, mengingat ya tahun-tahun yang lalu nih buka puasa bersama. Nah, ini teman-teman juga yang di Gresik ya, teman-teman yang Gresik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus bergerak dari pertemuan ke pertemuan. Kita membangun tim dari pertemuan ke pertemuan. Saya beruntung sekali, tim saya juga akhirnya mereka mandiri ya, mengadakan pertemuan-pertemuan ya. Karena kita sendiri menjadi contoh, kita juga mengunjungi mereka, kita ada yang pertemuan, kita menjadi contoh, dan mereka akhirnya menduplikasi. Nah, teman-teman di Surabaya, ada Ibu Jesse Christina juga, Ibu Dewi Jusiana, ya, ada Pak Anto dan Ibu Nur Rojiva, ya, teman-teman yang di Surabaya. Ya, ini ada lagi pertemuan-pertemuan akbar, ya, pertemuan-pertemuan besar juga kita perlu hadiri, Bapak Ibu. Ya, dulu mungkin masa offline ya, kita ada pertemuan-pertemuan kita bisa hadir ya. Ini pertemuan dulu
Ini mengenang ya tahun 2018 ada BPT di Bekasi, ini mitra-mitra. Juga saya arahkan mitra-mitra para leader untuk hadir. Karena apa? Kita harus ikut dalam pertemuan korporat. Nah, kalau secara online, kita harus ikut BOP nasional ini ya, yang diadakan Senin sampai Sabtu. Kita harus rutin ikut pertemuan ini supaya kita satu frekuensi Bapak Ibu. Kita mindsetnya juga sama. Supaya kita terangkat, naik ke atas, mindset kita naik ya. Ini Bu Esther masih ingat ya, ini acara apa Ingat. nih? Kartini. Kartini Ya. Day. Kartini Day tahun 2018 Bapak Ibu ya. Yang saya adakan Kartini Day, slide-nya udah tampil. Ini slide-nya. Acara Kartini waktu itu. Jadi sama-sama kita melibatkan mitra-mitra juga untuk berkreasi Bapak Ibu. Supaya mereka juga merasa memiliki atas bisnis ini, mereka memiliki juga tim ini. Masing-masing punya kreativitas, memiliki talenta masing-masing. Ya. Nah, ini acara selanjutnya acara 17 Agustus. Ya. Acara 17-an ya. Sudah tampil belum nih di layar? Ada acara 17 Agustus, waktu itu dihadiri oleh Pak Yosep Setiawan juga. Ya. Nah, ini acara 17 Agustus, ada Pak Yosep Setiawan, ya kita membangun pertemuan-pertemuan yang kreatif. Ya. Lalu ada selanjutnya, ini pertemuan, nah tadi Pawan Hari juga Bapak Ibu ya, sangat luar biasa, utang 400 juta, itu bisa lunas, bisa hampir lunas. Saya mengikuti perjuangan beliau, 400 juta ya, anggaplah 300 juta itu bisa beli rumah Bapak Ibu ya. Bayangin dalam waktu beliau berarti 4 tahun. Nah ini akhirnya beliau juga konsisten mengadakan pertemuan-pertemuan. Karena kita juga sebagai leader menjadi contoh, akhirnya mitra-mitra kita juga mengikuti. Dan terakhir adalah nih acara dari Reward Star Cruise, ya Star Cruise ke Singapura, Malaysia waktu itu, ya bersama acara dari 3i Network. Oke, seperti itu Bu Esther. Jadi teman-teman semua, ya itulah, maksudnya impian itu harus betul-betul merasuki ya. Kalau dibilang tantanganmu banyak, ya tantanganmu banyak sekali. Tapi kalau kita fokus pada impian kita, kalau Anda merasa, saya seringkali ada orang yang merasa kesulitan, susah ini. Kalau Anda masih merasa kesulitan, sebenarnya Anda nggak punya impian. Anda cuma sekedar punya keinginan belaka. Impian itu bukan hanya sekedar angan-angan, tapi harus sampai merasuki pikiran Anda, jiwa Anda. Ya, seperti itu, Bu Esther. Dahsyat Pak Denny Aslani ya, semuanya sangat menarik. Jadi teman-teman, mungkin di sisi lain dari bisnis ini adalah kita bukan bicara tentang uang dan keberhasilan ya, tapi bicara juga tentang impian yang perlu kita segera untuk wujudkan ya, seperti Pak Denny Aslani, impian yang untuk keliling Indonesia dan dunia. Sebenarnya Pak Denny Aslani, apa sih yang didapatkan atau yang dicari dari sebuah impian itu kemudian diwujudkan dengan pergi ke kota-kota, itu apa yang didapatkan dan apa sih yang dicari di sana? Kepuasan apa yang didapatkan? Iya, kebetulan saya orangnya juga suka alam ya. Memang kan setiap orang berbeda-beda. Jadi ketika saya keluar kota ya pertama udaranya lebih sejuk ya, lebih segar sekali. Dan saya menyukai juga budaya-budaya Indonesia ya, alam-alam Indonesia yang berbeda. Dan kita juga memiliki cara pandang yang berbeda. Dan selain itu kita juga mengikat tali persaudaraan dengan mitra-mitra di berbagai kota, Bapak Ibu. Mitra-mitra di berbagai kota, dan tentunya saya yakin semua orang pasti ingin namanya traveling. Semua orang pasti ingin wisata. Dan kita tunjukkan bahwa di bisnis ini, ya Anda juga bisa. Saya keluar kota bisa seminggu, bisa kadang-kadang 2 minggu, Bu Esther, ya. Pulang dari luar kota, pulang dari traveling, ya, itu bonus cair, ya kan. Dan bisnis ini tuh bisnis yang sangat fleksibel, ya. Dulu kalau saya kerja, saya harus ngabsen, ya. Harus ngabsen, telat dikit dipotong, nggak masuk dikit dipotong, semua serba dipotong ya. Usaha sendiri juga kita banyak kendala, ya. Kayak utang piutang, ya kita sewa tempat, bayar listrik, bayar air, bayar karyawan, bayar THR, banyak banget biayanya. Gimana mau mencapai impian? Nah, di 3i Network ini waktunya fleksibel. Saya cuma bawa laptop, bawa HP, kita komunikasi, kita ya kalau sekarang ada ODP, nah ya itu sangat fleksibel Bapak Ibu ya, sangat fleksibel ya. Dan uang yang kita keluarkan itu jadi investasi jangka panjang. Ya, saya beruntung sekali join 3i Network ini. Terima kasih buat para upline saya. Saya juga diperkenalkan ya
saya akhirnya punya tabungan. Sekarang ini sudah ya puji Tuhan punya 13 polis. Ya, 13 kali 3,5. Terus dan juga apa saya membayar asuransi kesehatan buat orang tua saya 2.500.000 per bulan ya. Lalu ya itu bisa traveling bersama mitra-mitra semua ya. Seperti itu Bu Esther. Oke, baik Pak Denny. Kalau yang tadi Pak Denny ceritakan sepertinya memukau dan sangat menarik ya. Semuanya indah, seolah-olah Pak Denny ini nggak ada masalah. Nah, padahal sebetulnya ada masalah. Gimana cara menghadapi masalah ketika ditolak, bahkan oleh teman-teman dekat? Bagaimana handling objection terhadap sebuah masalah yang namanya kita membangun jaringan ketemu dengan orang dengan tipikal yang berbeda. Ya, bagaimana Pak Denny bisa menghandle masalah demi masalah yang terjadi dalam bisnis. Jadi kita sekarang bukan lagi berjalan-jalan dan menikmati keindahan-keindahan alam. Selain itu kan bonus ya Pak Denny ya. Tapi kan di balik kita pasti ada juga perjuangan yang berdarah-darah. Banyak sekali. Ya, seperti apa Pak Denny menghadapi problem-problem, karena ya kita satu tim ya, saya juga paham ya bagaimana kita berjuang ya demi tim-tim kita. Jadi Bapak Ibu, bisnis Trianalog ini sangat luar biasa. Awal saya bergabung itu, saya karena suka promosi, saya anggap lumayan juga nih kan bisnis ngajak orang dapat bonus, makanya saya kejar. Nah, seiring berjalan waktu ketika udah bronze agency, tim semakin banyak, ya saya harus mengalami suatu perubahan. Yang pertama, kita harus berubah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah. Kita mengharapkan yang nabung doang mau jadi aktif. Stres Bapak Ibu, kita mengharapkan calmit yang negatif jadi positif. Nggak bisa Bapak Ibu mengharapkan mereka berubah. Kalau saya, yang harus berubah adalah diri saya sendiri. Kita berubah menjadi lebih sabar Bapak Ibu. Kita selama 5 tahun ini saya jadi berubah lebih sabar, lebih menahan emosi, lebih menahan lebih sabar, lebih tekun, lebih rajin. Kita jadi lebih rajin mengingatkan mitra-mitra untuk menabung, bayar premi tiap bulan, lebih rajin untuk calmi-calmi kita sapa, kita komunikasi. Ya, jadi jangan mengharapkan orang lain berubah. Yang harus berubah kita. Kita jadi lebih rajin, lebih sabar terhadap mitra, calmi. Dan saya rasa sebenarnya masalah itu ya kita bisa hadapi. Karena yang menjadi masalah bukan orang lain. Yang jadi masalah adalah respon kita sendiri. Responnya harus benar. Cara pandang kita harus benar terhadap suatu masalah. Gitu. Masalah adalah sebetulnya adalah sebuah tantangan dan kita ya tantangan yang harus dilewati. Masalah bukan sesuatu hal yang kita hindari, tapi tantangan yang harus dilewati, karena itu membuat kita semakin dewasa menjadi seorang entrepreneur di Trianetwork ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita konsultasi, Bapak Ibu, selalu koneksi dengan upline di atas kita, satu di atas kita harus konsultasi. Ya, kalau saya dengan Ibu Jessi Christina, sering banget konsultasi, tanya, jawab, sering mengganggu beliau, walaupun di Surabaya. Lalu dengan Pak Budi Aji Pranata juga di Jakarta. Gitu. Jadi, masalah akan ada terus, jadikan masalah itu sebagai suatu tantangan. Yang harus berubah adalah diri kita sendiri, ubah cara pandang kita menjadi berbeda. Seperti itu. Dahsyat ya. Dan pertanyaan terakhir Pak Denny, bagaimana kan Pak Denny ini kan suka traveling ya, bagaimana mendapatkan kenalan baru, karena sempat tadi ngomong ya kalau ke luar kota, ya ketemu dengan grup-grup traveling, kemudian kenalan dan sempat prospek juga. Nah, itu prosesnya seperti apa, Pak? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, ya terutama yang teman-teman sudah lama bergabung, mungkin daftar nama Anda sudah habis. Ya. Yang pasti cara kita harus tambah daftar nama terus ya, orang-orang yang daftar nama itu sebenarnya adalah sebuah aset ya. Teman-teman kita ini adalah aset. Maksudnya apa ya? Relasi kita bangun aset. Nah, kita harus membina mereka juga, kita mengembangkan mereka. Dan kalau kita kehabisan daftar nama, Bapak Ibu, kalau saya biasanya cari ke grup-grup yang hobinya sama, ya. Hobinya sama atau profesinya sama. Coba Bapak Ibu di online kan banyak sekali tuh Facebook group ya. Hobi bola, ya. Hobi traveling kayak saya. Kalau kita satu hobi, biasanya ngobrolnya lebih langsung walaupun baru kenal, ya.
atau sesama TKI Brunei. Kalau ngomong kan nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu harus kreatif. Jadi kita harus tambah daftar nama orang-orang yang satu hobi, ya. Saya hobi hidroponik, saya teman-teman hidroponik, ada aja yang dibahas, gitu. Ya itu salah satu tipsnya yang kami lakukan ya di tim. Seperti itu, Bu Esther. Dahsyat, luar biasa Pak Denny sharingnya, dan tanpa terasa kita waktunya sudah selesai, dan banyak hal yang kita perlu pelajari di bisnis ini ya, terinspirasi dari leader-leader yang lainnya. Nah, kata kunci yang mungkin kita dapatkan kesimpulan dari meeting di siang ini adalah kekuatan dari sebuah impian. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan terpaksa, tanpa didasari oleh sebuah impian yang kuat dari dalam diri kita, tentunya kita akan lakukannya dengan beban dan terpaksa. Hasilnya pun pasti nggak akan maksimal, teman-teman. Pastikan bahwa kita berjuang di 3i Networks ini bukan karena uang, hanya mencapai uang saja semata-mata, tapi ada impian-impian terdalam yang perlu kita perjuangkan ya, karena impian itu seperti yang Pak Denny katakan bahwa harus merasuki diri kita, membuat kita nggak tenang, dan sampai kita harus berjuang, bergerak, action, dan mewujudkan impian-impian tersebut. Ya, dimulai dari ya hal-hal yang kita bisa lakukan dan akan membuat kita akan menikmati apa yang kita kerjakan. Baik Pak Denny, sebelum kita closing, sebelum kita akhiri, Pak Denny bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya. Ya, saya ketika awal join 3i Networks ini, Bapak Ibu, saya programmer, biasa kita mainnya otak kiri ya, otak kiri. Nah, banyak alasan sebetulnya untuk kita harus bergabung di 3i Networks ini. Yang pertama mengenai legalitas, member of Salim Group. Begitu banyak alasan ya, kantor CAR di seluruh Indonesia, seluruh kota, ada 53 kota seluruh Indonesia. Lalu uang yang kita keluarkan itu menjadi investasi jangka panjang, dan setiap orang pasti punya namanya tabungan, entah tabungan di bank atau tabungan investasi jangka panjang. Mereka pasti, yang namanya pengusaha, pasti dia menyisihkan uangnya. Ya, jadi banyak alasan. Lalu alasan berikutnya, bisnis ini diawasi oleh OJK, sangat legal dan aman, terdaftar juga di AJI. Anda pun dibantu dengan luar biasa dari pusat dengan BOP online seperti ini. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bergabung di 3i Networks ini. Tidak ada alasan. Jadi kita teman-teman Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung, kalau Anda masih ragu, ya, Anda jangan sampai termakan oleh isu ya, yang negatif di mana-mana atau dari internet. Anda juga harus mencari informasi yang benar, bukan hanya sekedar mencari isu. Ya, Anda jangan sampai termakan isu karena Anda akan rugi sendiri. Anda harus cari informasi yang benar. Karena ketika saya bergabung, saya cari internet, saya konfirmasi ke teman-teman saya, dan wah, kali ini benar. Ya, walaupun waktu itu 3i Networks itu masih baru ya. Jadi banyak alasan untuk kita harus bergabung di 3i Networks ini. Kenapa Anda harus menunda-nunda? Kalau ada satu alasan saja, ya, kalau ada satu alasan saja untuk Anda beritahu ke saya untuk saya berhenti, saya akan berhenti Bapak Ibu. Dan selama ini tidak ditemukan satu alasan pun untuk saya berhenti di 3i Networks ini. Demikian Bu Esther. Dahsyat, berarti 3i Networks ini layak untuk diperjuangkan. Ya teman-teman, yes. Semoga siang ini menginspirasi kita semua. Temukan impian-impian terdalam Bapak Ibu semua. Apapun yang kebutuhannya, tantangannya harus dihadapi. Tantang diri kita untuk bisa beradaptasi dengan masalah, dan yang pertama yang perlu berubah adalah diri kita. Jangan mengharapkan tim, jangan mengharapkan leader, jangan mengharapkan situasi berubah, tapi kita yang memaksa diri kita untuk beradaptasi dengan perubahan, bersahabat dengan perubahan, dan ikut melakukan perubahan di dalam perubahan itu sendiri. Dahsyat, Terima kasih Pak Denny Aslani, Pak Wanahari, Pak Sandy, dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Go Crown! Go Crown!